Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah korupsi dan pemerintahan dengan menjelaskan materi makalah hasil diskusi kelompok yang berjudul Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintahan serta Upaya Strategis Pencegahannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Adela Maharani, NIM B1B1230018, kelas A, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pola korupsi di lembaga pemerintahan serta upaya strategis pencegahannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya, yaitu praktik korupsi telah menjadi bagian dari dinamika birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sulit diberantas. Korupsi merupakan permasalahan klasik yang terus menghantui bangsa Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, praktik korupsi seolah-olah sudah menjadi bagian dari dinamika birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi seringkali mengalami hambatan karena korupsi sudah mengakar kuat dalam sistem pemerintahan sehingga sulit diberantas secara tuntas. Yang kedua, bentuk korupsi tidak hanya terjadi pada satu tingkatan, tetapi merambah dari level bawah hingga puncak kekuasaan. Modus operasi yang ini semakin beragam, mulai dari suap, gratifikasi, penggelapan anggaran, hingga manipulasi proyek pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi masalah yang sistemik dan terstruktur dalam birokrasi. Yang ketiga, korupsi merusak sistem pemerintahan dan membunuh kepercayaan publik. Korupsi bukan hanya tindak pidana biasa, tetapi korupsi merupakan kejahatan yang merusak sistem pemerintahan dan membunuh kepercayaan publik. Ketika korupsi terjadi secara meluas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan runtuh, pelayanan publik menjadi buruk, dan pembangunan negara terhambat. Yang keempat, analisis mendalam terhadap pola-pola korupsi untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pola-pola korupsi di lembaga pemerintahan sangat penting. Dengan memahami pola dan akar masalahnya, kita dapat merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa langkah strategis dan sistemik, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi wacana tanpa hasil nyata. Jadi, latar belakang masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Korupsi telah menjadi penyakit kronis dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan, merusak sistem, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, analisis yang mendalam dan strategi pencegahan yang komprehensif sangat dibutuhkan agar Indonesia bisa keluar dari lingkungan setan korupsi. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola-pola korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan Indonesia? Yang kedua, apa faktor penyebab utama dari praktik korupsi tersebut? Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara sistemik? Kemudian, adapun tujuan dari makalah ini yaitu menganalisis pola korupsi yang umum terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab utama dan faktor yang mempengaruhi maraknya praktik korupsi. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif dan kontekstual. Yaitu yang selanjutnya, apa sih korupsi itu? Nah, jadi menurut Mubiarto tahun 1991, korupsi adalah bentuk penyimpangan kekuasaan yang digunakan tidak untuk pelayanan publik, tetapi justru untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah. Sedangkan menurut Harkistuti, Noto 2003, korupsi sebagai bentuk kejahatan yang sistemis, terstruktur, dan melibatkan jaringan kekuasaan yang dilakukan tidak hanya oleh pelaku tunggal, melainkan kelompok dan institusi yang secara sadar melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi ataupun kelompok. Selanjutnya, dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberantasan tindak korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, masuk ke pola-pola dalam korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 2020 mengklasifikasikan jenis-jenis korupsi menjadi beberapa bentuk, antara lain, yang pertama adalah suap. Suap adalah pemberian uang, barang, jasa, atau janji tertentu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban resminya. Tindakan suap sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dapat merusak integritas penyelenggaraan pemerintah. Suap biasanya diberikan agar pelaku memperoleh kemudahan, perlindungan, proyek, atau keputusan yang menguntungkan secara pribadi ataupun kelompok. Yang kedua, gratifikasi merupakan segala bentuk pemberian kepada pejabat publik, baik berupa uang, barang, diskon, fasilitas penginapan, ataupun hadiah lain yang berkaitan dengan jabatan atau wewenangnya. Meskipun tidak selalu merupakan suap, gratifikasi menjadi tindak pidana apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu yang ditentukan. Gratifikasi dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan mengelola aset atau dana negara menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Ini mencakup pencurian atau pengalihan aset negara oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Tindak ini umumnya dilakukan dengan cara memalsukan dokumen atau menyembunyikan aset yang seharusnya disetor ke kas negara. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan dalam jabatan adalah tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang, dengan ancaman atau tekanan yang berkaitan dengan kekuasaan jabatannya. Tindakan ini berbeda dari suap, karena paksaan berasal dari pejabat publik bukan inisiatif pemberi. Pejabat publik menggunakan kedudukannya untuk mengintimidasi, mengancam, atau menekan pihak lain agar menyerahkan sesuatu sebagai imbalan agar tidak dirugikan secara administratif, hukum, atau bisnis. Yang kelima ada benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa menggunakan posisinya untuk memenangkan pihak tertentu, biasanya yang memiliki hubungan pribadi, keluarga, atau bisnis dengannya. Praktik ini melanggar prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta membuka ruang besar bagi terjadinya penggelembungan harga dan pengadaan fiktif. Yang keenam, penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan pejabat publik yang menggunakan jabatannya untuk tujuan di luar kepentingan negara dan masyarakat. Misalnya, keputusan demi keuntungan pribadi, menyalahgunakan anggaran, atau mengatur kebijakan demi kelompok tertentu. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan dapat menimbulkan kerugian sistematik bagi pemerintahan dan masyarakat. Yang ketujuh, kecurangan. Ini adalah yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mengelalui pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam konteks korupsi, fraud dapat berupa manipulasi data, rekayasa laporan, pemalsuan dokumen, hingga penggelapan pajak. Kecurangan menjadi awal dari berbagai bentuk kejahatan korupsi karena dilakukan secara tersembunyi dan terstruktur. Yang kedelapan, pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang hasil korupsi atau tindak pidana lain agar tampak seperti berasal dari kegiatan yang sah. Proses ini melibatkan 3 tahap, yaitu penempatan, pelapisan, dan integration. Tindakan ini mengaburkan jejak kejahatan awal dan merusak sistem keuangan negara. Yang kesembilan, kerugian keuangan negara.
terjadi ketika dana atau aset milik negara digunakan secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau pihak lain. Modusnya bisa berupa manipulasi anggaran, proyek, markup biaya pengadaan, hingga penyalahgunaan dana atau bantuan sosial. Tindak ini berdampak langsung pada pelayanan publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat diselewengkan. Yang ke-10, merintangi proses pemeriksaan. Ini adalah tindakan menghalangi jalannya penyidikan atau pemeriksaan atas kasus korupsi. Tindakan ini bisa berupa intimidasi terhadap saksi, perusakan atau penghilangan barang bukti, suap kepada penyidik, hingga menyembunyikan pelaku. Tindakan ini memperlambat atau menggagalkan penegakan hukum dan menunjukkan bentuk korupsi sistemik yang merusak keadilan. Selanjutnya, dari 10 pola korupsi yang telah dijelaskan tadi, kelompok kami mengambil suap untuk dikaji lebih dalam. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan, suap adalah pemberian uang, barang, jasa, atau janji tertentu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara. Tujuannya agar penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban resminya. Suap dilakukan dengan cara tersembunyi, dapat merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, proses terjadinya suap, yaitu dengan inisiasi pemberi suap, pihak yang berkepentingan, yaitu si pemberi suap, menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau pegawai negeri, itu penerima suap. Kemudian, persetujuan penerima suap untuk menyetujui tawaran tersebut dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan terakhir, penyerahan imbalan setelah tindakan dilakukan. Pemberi suap menyerahkan imbalan sesuai janji. Selanjutnya, kami mengambil studi kasus suap di salah satu sekolah menengah atas di Kota Jambi. Di berita tertulis bahwa SMA tersebut didakwa menerima suap sebesar 166 juta dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan pola korupsi nyata. Secara resmi, sekolah ini memiliki kuota penerimaan siswa baru yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Namun, dalam praktiknya, jumlah siswa yang diterima melebihi kapasitas yang seharusnya. Sebagian siswa tambahan ini tidak masuk melalui jalur resmi, melainkan dimasukkan ke dalam kelas non-reguler atau kelas sore yang dibentuk tanpa dasar kebijakan yang sah. Para orang tua diminta membayar sejumlah uang dengan alasan kebutuhan seragam dan proses pendaftaran ke sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Namun, nama-nama siswa tersebut justru didaftarkan melalui jalur pendidikan kesetaraan di lembaga PKBM SAS Melati, sehingga secara administratif mereka tidak tercatat sebagai siswa resmi SMA tersebut. Praktik ini diduga dilakukan untuk menghindari deteksi dari sistem pendidikan nasional. Uang yang dikumpulkan dari wali siswa juga tidak dikelola secara transparan dan tidak melalui mekanisme resmi keuangan sekolah. Kasus ini terungkap setelah ditemukan perbedaan data antara siswa di lapangan dengan data di Dapodik, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut hingga masuk ke tahap persidangan. Selanjutnya, dampak yang terjadi dari praktik suap ini yaitu merusak tata kelola pemerintahan, menghilangkan prinsip keadilan dan transparansi, menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Suap menjadi modus korupsi paling dominan di Indonesia. Sulit diberantas karena sudah menjadi budaya yang mengakar. Maka itu diperlukan perubahan sistemik dan kesadaran kolektif masyarakat untuk memberantas praktik korupsi ini. Selanjutnya, kami memberikan 6 strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, penguatan sistem dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Pemerintah harus memperbaiki sistem birokrasi agar lebih terbuka, transparan, dan akuntabel, misalnya dengan digitalisasi layanan dan transparansi anggaran. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat, serta penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten kepada pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Yang ketiga,
pendidikan dan sosialisasi anti korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan formal dan non-formal, serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan aparatur negara. Yang keempat, penerapan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir kontak langsung antara masyarakat dan pejabat, sehingga peluang terjadinya suap bisa dikurangi. Yang kelima, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan korupsi, agar tercipta kontrol sosial yang efektif. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan aparatur, yaitu memberikan gaji dan tunjangan yang layak kepada aparatur negara untuk mengurangi motivasi melakukan korupsi. Selanjutnya, dari yang materi saya bahas, kesimpulannya adalah korupsi dalam bentuk suap merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Praktik suap menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang terhadap lembaga pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Kasus penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru di salah satu SMA di Kota Jambi menunjukkan bagaimana suap dapat terjadi dalam sektor pendidikan, mencerminkan adanya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memberantas praktik korupsi suap dan membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Dan saran dari saya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan transparansi dalam setiap tahap penerimaan peserta didik baru melalui audit dan verifikasi yang ketat. Penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jerah. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan kepada siswa dan masyarakat. Masyarakat, yaitu orang tua siswa, diharapkan berperan aktif dalam mengawasi proses pendidikan dan pelaporan kecurangan. Selanjutnya, ini merupakan referensi dalam mengerjakan tugas analisis pola korupsi di lembaga pemerintahan serta upaya strategis pencegahannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.